Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Padilayu Tias, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kami dari kelompok 10 dapat memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabrina Putri Amelia, selaku moderator dari kelompok 10. Pastinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Dini dan Sabrina. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dengan materi yang berjudul Kajian STTPA Sosial Emosional Permendikbud 1307 dan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002, dan perencanaan dan implementasi strategi yang mendukung perkembangan sosial dan emosional yang positif. Langsung saja ke materi yang pertama tentang tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun yang terdapat dalam Permendikbud nomor 1307 tahun 2014. Saya persilakan kepada pemateri pertama. Materi yang pertama yaitu tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun yang terdapat dalam Permendikbud nomor 1307 tahun 2014. Ada beberapa tingkat pencapaian. Yang ke-1, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3 bulan. A. Menatap dan tersenyum. B. Menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanan, misal buang air kecil, buang air besar, dan lingkungan yang panas. Yang kedua, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3 bulan sampai 6 bulan. A. Merespon dengan gerakan tangan dan kaki. B. Menangis apabila tidak mendapatkan yang diinginkan. C. Merespon dengan menangis atau menggerakkan tubuh pada orang yang belum dikenal. Yang ketiga, ada tingkat pencapaian perkembangan anak usia 6 bulan sampai 9 bulan. A. Menempelkan kepala bila merasa nyaman dalam pangkuan atau merontak kalau merasa tidak nyaman. Yang keempat, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 9 bulan sampai 12 bulan. A. Mengatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ungkapan kata-kata sederhana. B. Meniru cara menyatakan perasaan, misal cara memeluk dan mencium. Baik, di nomor 5 ada tingkatan pencapaian perkembangan anak usia 12 bulan sampai 18 bulan. A. Menunjukkan reaksi marah apabila mereka terganggu, seperti permainannya diambil. B. Menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang belum kenal. C. Bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainannya sendiri. D. Memperhatikan dan mengamati teman-temannya yang beraktivitas. Nomor 6 ada tingkatan pencapaian perkembangan usia 18 bulan sampai 24 bulan. A. Mengekspresikan berbagai reaksi emosi seperti senang, marah, takut, dan kecewa. B. Menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. C. Bermain bersama teman dengan mainannya yang sama. D. Meniru perilaku orang dewasa yang pernah dilihatnya. E. Makan dan minum sendiri. Nomor 7 ada tingkatan pencapaian perkembangan usia 2 sampai 3 tahun. Kesadaran diri. A. Memberi salam setiap akan pergi. B. Memberi reaksi percaya pada orang dewasa. C. Menyatakan perasaan terhadap anak lain. D. Berbagi peran dalam suatu permainan, misal menjadi dokter, perawat, pasien. Tanggung jawab diri dan orang tua. A. Mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar. B. Mulai memahami hak orang lain seperti harus antri dan menunggu giliran. C. Mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu dan bekerja sama.
Perilaku sosial. Bermain. A. Bermain secara kooperatif dalam kelompok. B. Peduli dengan orang lain seperti tersenyum, menanggapi berbicara. C. Membagi pengalaman yang benar dan salah pada orang lain. D. Bermain bersama berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya ada nomor 8, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-4 tahun. A. Mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar, misal piknik. B. Meniru apa yang dilakukan orang dewasa. C. Bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar, seperti marah bila diganggu. D. Mengatakan perasaan secara verbal. Selanjutnya ada tanggung jawab diri dan orang lain. A. Mulai bisa melakukan buang air kecil dan tanpa bantuan. B. Bersabar menunggu giliran. C. Mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok. D. Mulai menghargai orang lain. E. Mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya perilaku sosial. A. Membangun kerjasama. B. Memahami adanya perbedaan perasaan seperti teman takut atau saya tidak. C. Meminjam dan meminjamkan kepada orang lain. Selanjutnya nomor 9 ada tingkatan pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. A. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. B. Mengendalikan perasaan. C. Menunjukkan rasa percaya diri. D. Memahami peraturan dan disiplin. E. Memiliki sikap gigih atau tidak mudah menyerah. F. Bangga terhadap hasil karya sendiri. Selanjutnya ada rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. A. Menjaga diri sendiri dari lingkungannya. B. Menghargai keunggulan orang lain. C. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Selanjutnya ada perilaku sosial. A. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. B. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. C. Menghargai orang lain. D. Menunjukkan rasa empati. Selanjutnya nomor 10 ada tingkatan pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun. A. Memperhatikan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. B. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal. Misal menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat. C. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Misal mengendalikan diri secara wajar. Selanjutnya ada tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. A. Tahu akan haknya. B. Menaati aturan kelas seperti kegiatan atau aturan. C. Mengatur diri sendiri. D. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Selanjutnya ada perilaku sosial. A. Bermain dengan teman sebaya. B. Mengetahui perasaan temannya, merespon secara wajar. C. Berbagi dengan orang lain. D. Menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. E. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah seperti menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. F. Bersikap kooperatif dengan teman. G. Menunjukkan sikap toleran. H. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada seperti senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya. I. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Apriliani Sofia dengan NIM 12321000111. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Pertama, ada mengajarkan empati. Salah satu bagian dari pengembangan nilai-nilai moral adalah untuk mengajarkan anak-anak itu bersikap empati. Nah, sikap empati ini sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak
karena dapat membantu mereka berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan teman, dan bersosialisasi saat dewasa. Dengan menanamkan empati pada anak, mereka akan menghindari iri, dengki, dan permusuhan kepada orang lain. Ini akan sangat membantu mereka berkembang menjadi anak yang baik hati, bijaksana, dan disukai teman. Selain itu, menjadi empati dapat membantu anak-anak memiliki sikap sosial dan emosional yang lebih sehat dan bermakna. Yang kedua, ada membantu anak mengenali emosi. Emosi adalah sentimen yang dapat dengan cepat berubah seperti rasa kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan cinta, serta keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis. Ada dua faktor yang mempengaruhi emosi anak, yaitu faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan tempat awal atau pertama kali anak itu belajar dan mengenal berbagai macam emosi. Dan lingkungan masyarakat juga memberi pengaruh yang cukup besar pada emosi anak. Peran orang tua dalam pertumbuhan anak itu tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan kecerdasan emosionalnya. Orang tua itu seringkali mengabaikan perasaan yang ditunjukkan oleh anak mereka. Orang tua juga sulit untuk mengontrol diri mereka sendiri dan sering mengekspresikan emosi mereka terhadap anak mereka secara terang-terangan. Akibatnya, anak-anak itu sering meniru kebiasaan orang tua mereka. Namun, setiap orang tua pasti memiliki cara yang berbeda untuk menstimulasi emosi anaknya. Selain itu, mereka menghadapi masalah pribadinya juga. Nah, anak-anak sering meniru kebiasaan orang tua mereka. Ini tuh termasuk bagaimana cara orang tuanya itu marah, bagaimana ketika orang tuanya itu memberi nasihat kepada anaknya, apakah dengan teriak-teriak, apakah dengan lemah lembut, atau dengan nasihat yang bijak. Nah, itu bagaimana orang tua bertindak, anak itu pasti meniru seperti perilaku orang tuanya gitu. Yang ketiga, ada membiasakan anak bekerja sama. Nah, menurut Yusuf, dalam jurnal Prabandari et al. 2019, bekerja sama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemampuan untuk berkolaborasi dengan kata lain dapat dilibatkan dalam menyelesaikan suatu tindakan bersama-sama dalam suatu grup gitu. Jadi mempunyai satu tujuan dalam satu kelompok itu. Nah, selama bekerja sama, anak-anak dididik untuk memiliki kemampuan menekan kepribadian individu dan memprioritaskan keuntungan kelompok. Anak-anak dari satu sisi memiliki sikap dalam berkolaborasi dengan teman sebayanya. Sikap anak itu kadang mempunyai keinginan untuk bermain secara kelompok gitu. Anak memang dari kecil itu pasti mempunyai keinginan untuk bermain bersama teman-temannya gitu, gak mau menyendiri, kecuali yang dari kecilnya sudah dibiasakan diberi gawai oleh orang tuanya, maka anak memiliki cenderung anak itu memiliki kebiasaan untuk bermain secara individu gitu. Nah, tapi naluri anak itu sebetulnya mempunyai keinginan untuk bermain secara kelompok kayak gitu. Yang keempat, ada mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Masalah yang dihadapi orang dewasa dan anak-anak itu pasti tidak akan sama dan jauh berbeda. Akan tetapi, anak-anak juga harus memiliki kemampuan pemecahan masalah yang bermanfaat sehingga anak dapat memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Nah, penyelesaian masalah di sini tidak hanya mencakup menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi juga membicarakan tentang anak yang melakukan tugas di sekolah nih. Bagaimana anak itu melakukan tugas di sekolahnya, apakah baik atau justru masih kesulitan. Juga menyelesaikan masalah di sini tidak hanya di sekolah,
bisa juga di rumah. Nah, bagaimana? Apakah anak ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik atau masih kesulitan juga gitu. Setiap orang pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Begitu juga dengan anak usia dininya gitu. Yang kelima, ada mengembangkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri sangat penting untuk kemampuan anak dalam bersosialisasi. Nah, ini juga pola asuh orang tua dan interaksi sejak dini merupakan komponen yang sangat penting dalam pembentukan kepercayaan diri. Kepercayaan diri anak akan meningkat dengan perhatian, cinta, dan kasih sayang, dan penerimaan yang tulus dari orang tua serta kelekatan emosional. Nah, kalau misalkan anak dari kecilnya sudah kosong tangki perhatian, cinta, kasih sayang, dan bahkan tidak diterima dengan tulus oleh orang tuanya, maka anak itu akan down kepercayaan dirinya. Anak gak punya confidence untuk menunjukkan apa yang dia bisa, apa yang dia mau, pendapat apa yang dia punya gitu. Kemudian dukungan orang tua, lingkungan, dan guru di sekolah juga merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kepercayaan diri anak masa kini hingga masa yang akan datang. Ini menurut Lombu dan Lase 2023. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jadi mengembangkan rasa percaya diri ini harus memiliki dukungan dari orang tua, lingkungan, maupun guru. Kalau misalkan anak tangkinya itu kosong, anak gak dapat perhatian, anak tidak dapat cinta, anak tidak dapat kasih sayang, kemudian anak tidak dapat penerimaan yang tulus dari orang tua, serta anak tidak dapat kelekatan emosionalnya, maka sudah pasti anak itu tidak memiliki kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri ini harus dipupuk sejak dini. Tidak langsung ujuk-ujuk ada kepercayaan diri pas udah gede, tapi bisa saja, cuman sulit gitu. Yang keenam, yang terakhir, memfasilitasi interaksi dengan teman-teman. Melalui interaksi sosial, anak dapat mengekspresikan emosinya dan mengaplikasikan perilaku-perilaku moralnya dengan tepat. Nah, dalam berinteraksi, anak cenderung memilih anak yang sebaya. Dalam penerimaan teman sebaya, anak harus mampu menerima persamaan usia, menunjukkan minat terhadap permainan, serta dapat menerima kelas sosial yang berbeda gitu. Jangan misalkan anak ini di kelas yang tinggi gitu, anak kita itu kelasnya tinggi, nah punya temen anaknya yang kelasnya yang kelas bawah, nah itu anak kita jangan sampai merendahkan anak yang lain. Anak kita harus mampu menerima kelas sosial yang berbeda gitu, tapi ini juga harus didukung gitu oleh orang tuanya supaya anak tidak membeda-bedakan teman gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu materi mengenai implementasi yang mendukung perkembangan sosial dan emosional. Dan berdasarkan perencanaan yang telah Teh Dini sampaikan, materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Berdasarkan perencanaan strategi yang telah dipaparkan oleh Teh Dini tadi dapat diimplementasikan pada beberapa kegiatan untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Di antaranya yang pertama itu mengajarkan empati pada anak. Nah, mengajarkan empati pada anak itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembiasaan mengucapkan 3 kata ajaib, yaitu kata maaf, terima kasih, dan tolong. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai media, salah satunya yaitu boneka tangan. Baik, yang kedua yaitu
implementasi strategi untuk membantu anak mengenali emosi. Nah, dalam penelitian Hanifah dan Kurniati 2024, implementasi strategi untuk membantu anak mengenali emosi yaitu dengan metode bercerita. Melalui cerita, anak akan dikenalkan berbagai macam emosi, di mana cerita tersebut memiliki kisah yang melibatkan karakter-karakter dengan emosi yang beragam seperti senang, marah, sedih, takut, dan cemburu, sehingga anak dapat mengenali emosi-emosi tersebut dan memberi mereka bahasa untuk mengungkapkannya. Nah, yang ketiga, implementasi ketiga, yaitu untuk mengembangkan perilaku sosial. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perilaku sosial anak agar berjalan dengan baik yaitu melalui kegiatan bermain. Kegiatan bermain dapat membantu anak mempersiapkan dalam menghadapi pengalaman sosialnya. Nah, melalui kegiatan bermain ini ada beberapa sikap yang dapat dikembangkan. Nah, diantaranya sikap sosial, belajar komunikasi, dan belajar bekerja sama. Salah satu contoh kegiatan bermain yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak bekerja sama yaitu permainan yang dilakukan secara kelompok. Nah, dari permainan yang dilakukan secara kelompok, anak dapat terbiasa dengan kerjasama di dalam kelompoknya. Nah, yang implementasi keempat ada itu untuk membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anak. Nah, model pembelajaran yang dapat membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anak yaitu berbasis proyek. Nah, model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan memakai sebuah proyek atau kegiatan sebagai tujuannya. Nah, menurut Romla dan Santana 2021, salah satu kegiatan dalam model pembelajaran ini yaitu Market Day. Nah, dengan diadakannya Market Day akan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anak dalam menghitung kembalian ataupun harga-harga barang yang yang anak jual. Nah, yang kelima itu untuk mengembangkan rasa percaya diri. Nah, implementasinya itu dengan cara dalam penelitian Anggraini 2017 yaitu saat kita merasa senang atau bangga pada anak, kita katakanlah pada mereka, beri pujian pada anak, jangan segan-segan memuji anak, ajari anak untuk membuat perasaan yang positif tentang dirinya, hindari kritik yang bersifat mempermalukan si anak, dan ajari anak untuk membuat keputusan yang bijaksana. Jadi jika si anak telah melakukan suatu ketercapaian puji anak agar jadi dengan pujian tersebut itu akan membantu mengembangkan rasa percaya diri pada anak. Nah, yang terakhir yaitu implementasinya untuk dalam memfasilitasi interaksi anak dengan teman-teman dapat diterapkan dengan metode bermain peran, di mana dalam bermain peran anak akan belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, dan dengan menggunakan metode bermain peran ini interaksi antara teman sebaya gitu, anak-anak itu akan lebih dekat gitu. Jadi si interaksi sosialnya tuh interaksi sosialnya itu dikembangkan melalui bermain peran. Mungkin untuk materi implementasi dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 10 udah selesai. Tutup saja dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.